Negara Hongaria adalah sebuah negara yang terkurung daratan atau landlocked yang berada di kawasan Eropa Tengah. Mencakup area seluas 93.030 km persegi, wilayah negara ini terletak di cekungan Karpatia atau yang disebut juga dengan cekungan Pannonia. Negara Hongaria adalah negara terbesar ke-18 di Eropa berdasarkan luas wilayahnya. Jika kita bandingkan luas wilayah negara ini dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas wilayah dari negara Hongaria masih sedikit lebih besar dari luas Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki wilayah seluas 91.592 km persegi. Hongaria berbatasan dengan wilayah negara-negara Eropa Tengah lainnya seperti dengan negara Slowakia di sebelah utara, Ukraina di sebelah timur, Rumania di bagian tenggara, Serbia di selatan, dengan negara Kroasia dan juga Slovenia di barat daya, serta dengan negara Austria di bagian barat. Bersama dengan Republik Ceko, Polandia, dan Slowakia, Hongaria membentuk kelompok Visegrad atau yang dikenal juga dengan V4, yaitu kelompok kerjasama atau aliansi dari 4 negara di Eropa Tengah di bidang militer, budaya, ekonomi, dan energi, serta untuk memajukan integrasi mereka di dalam Uni Eropa. Terletak di cekungan Karpatia, sebagian besar landscape Hongaria terdiri dari tanah yang rata atau dataran yang dikenal juga dengan Great Hungarian Plain. Di bagian utara negara adalah wilayah perbukitan di sepanjang perbatasan negara Slowakia. Pada tahun 2020 lalu, berdasarkan laporan dari Kantor Pusat Statistik negara ini, jumlah populasi penduduk dari negara Hongaria adalah sebanyak 9.769.526 jiwa, dengan sekitar 98,3% penduduknya berasal dari kelompok etnis Hongaria. Hongaria adalah negara yang secara historis beragama Kristen. Sensus pada tahun 2011 menunjukkan bahwa sekitar 54,3% penduduk Hongaria adalah penganut agama Kristen dan sekitar 18,2% menyatakan diri mereka tidak beragama. Sementara sekitar 27,2% dari populasi tidak menyatakan afiliasi keagamaan mereka. Bahasa Hongaria adalah bahasa resmi yang digunakan di negara ini. Bahasa Hongaria merupakan bahasa non-Indo-Eropa yang paling banyak dituturkan di Eropa. Budapest adalah ibu kota dari Hongaria. Budapest adalah kota global Beta Plus dengan kekuatan dalam perdagangan, keuangan, media, seni, mode, penelitian, teknologi, pendidikan, dan hiburan. Kota Budapest adalah kota terpadat di Hongaria. Selain itu, Budapest juga merupakan kota terbesar di negara ini dan kota terbesar ke-9 di Uni Eropa berdasarkan jumlah populasinya. Hongaria adalah negara dengan sistem pemerintahan republik parlementer. Sistem politik Hongaria saat ini beroperasi di bawah kerangka kerja yang direformasi pada tahun 2012. Jabatan kepala negara dipegang oleh seorang presiden dan dipilih oleh Majelis Nasional setiap 5 tahun sekali. Presiden Hongaria umumnya mempunyai peran seremonial, namun kekuasaannya juga mencakup penunjukan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Secara tradisional, Perdana Menteri adalah pemimpin partai terbesar di parlemen. Perdana Menteri memilih menteri-menteri kabinet dan memiliki hak eksklusif untuk memberhentikan mereka. Hongaria dianggap sebagai negara maju dengan ekonomi berpenghasilan tinggi dan indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi. Hongaria mengalami liberalisasi pasar pada tahun 1990-an sebagai bagian dari peralihan sistem ekonomi komunis menjadi sistem ekonomi pasar. Negara ini terus menjadi salah satu negara terkemuka untuk menarik investasi asing langsung di Eropa Tengah dan Timur. Industri utama negara ini meliputi pengolahan makanan, farmasi, kendaraan bermotor, teknologi informasi, bahan kimia, metalurgi, mesin, peralatan listrik, dan pariwisata. Orang-orang Hongaria menikmati perawatan kesehatan universal dan pendidikan tanpa biaya. Sejarah Hongaria. Sejak abad ke-9 sebelum Masehi hingga akhir abad ke-4 Masehi, wilayah bagian barat cekungan Karpatia atau yang disebut dengan Pannonia adalah bagian dari Kekaisaran Romawi.
Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5, wilayah yang saat ini dikenal dengan Hongaria, pada periode berikutnya secara bergantian telah diduduki oleh berbagai bangsa, termasuk diantaranya adalah bangsa Celtic, Romawi, Germanik, Hun, Slavia Barat, dan Avar. Kerajaan Hongaria sendiri baru berdiri pada akhir abad ke-9 Masehi oleh Pangeran Agung Hongaria bernama Arpad. Pada tahun 1000 Masehi oleh Raja Stephen I, kerajaan Hongaria dirubah menjadi kerajaan Kristen. Pada abad ke-12 hingga abad ke-15, kerajaan Hongaria mencapai puncak kejayaannya dan menjadi salah satu kekuatan regional. Setelah kekalahan pada Perang Mohawk pada tahun 1526, sebagian wilayah Hongaria berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman hingga abad ke-17. Negara ini kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Habsburg pada abad ke-18 dan pada abad ke-19 sebagai fase terakhir dalam evolusi konstitusional dari Kekaisaran Habsburg, kerajaan Hongaria mendirikan monarki dengan Kekaisaran Austria untuk membentuk Kekaisaran Austro-Hongaria. Austro-Hongaria adalah negara multinasional dan salah satu kekuatan utama Eropa pada saat itu. Kedua kerajaan diatur secara terpisah oleh dua parlemen dari dua ibu kota, dengan raja yang sama dan kebijakan eksternal dan militer yang sama. Kekaisaran ini memiliki wilayah terluas kedua di Eropa setelah Kekaisaran Rusia. Kekaisaran Austro-Hongaria terpecah setelah runtuhnya blok sentral yaitu negara Jerman, Austro-Hongaria, Turki Ottoman, dan Bulgaria yang berperang melawan sekutu pada Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Pertama, antara tahun 1918 hingga tahun 1919, Hongaria mengalami periode pergolakan politik yang mendalam. Dan pada bulan Januari tahun 1920, kerajaan Hongaria didirikan kembali. Pemerintah yang baru bekerja dengan cepat untuk menormalkan hubungan luar negeri negara tersebut. Pada bulan Juni di tahun yang sama, Perjanjian Trianon menetapkan perbatasan baru untuk Hongaria. Negara ini kehilangan 71% wilayahnya dan sekitar 66% populasinya. Setelah periode antar perang yang penuh gejolak, Hongaria bergabung dengan kekuatan poros dalam Perang Dunia Kedua. Negara ini menderita kerugian yang sangat besar pada perang tersebut. Setelah Perang Dunia Kedua, Hongaria menjadi negara satelit Uni Soviet yang berkontribusi pada pembentukan Republik Sosialis. Selama 4 dekade lebih masa pemerintahan komunis antara tahun 1947 hingga tahun 1989, negara ini mendapat sorotan dari dunia luas atas revolusi tahun 1956 dan pembukaan batas wilayahnya dengan negara Austria pada tahun 1989 yang mempercepat runtuhnya blok timur dan Uni Soviet. Transisi Hongaria dari rezim komunis ke demokrasi berlangsung secara damai. Pada tahun 1989, parlemen negara ini mengadopsi paket demokrasi yang mencakup pluralisme serikat pekerja, yaitu kebebasan berserikat, berkumpul, dan pers, serta menetapkan undang-undang pemilu baru. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1989, Hongaria kembali menjadi republik parlementer yang demokratis. Sejak saat itu, Hongaria telah mereformasi ekonominya dan meningkatkan hubungannya dengan Eropa Barat. Itulah sedikit ringkasan tentang sejarah Hongaria. Dan untuk lebih mengenal tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Hongaria. Nama Hongaria berasal dari bahasa Yunani Bizantium dari kata Ongroi. Nama Yunani ini dipinjam dari rumpun bahasa Turki Oghur dari kata On-Oghur yang berarti 10 suku. On-Oghur adalah nama kolektif untuk suku-suku yang kemudian bergabung dengan Konfederasi Bulgar yang menguasai bagian timur Hongaria. Desain bendera resmi negara Hongaria terdiri dari 3 garis horizontal dengan 3 warna yaitu warna merah, warna putih, dan warna hijau.
Desain ini secara resmi sudah diadopsi sejak tanggal 23 Mei tahun 1957. Desain yang digunakan didasarkan pada desain bendera Prancis sebagai cerminan dari ide-ide revolusi Prancis. Sedangkan warna yang digunakan berasal dari lambang Hongaria secara historis. Warna merah pada bendera memiliki makna kekuatan, warna putih bermakna kesetiaan, dan warna hijau bermakna harapan. Forint Hongaria adalah mata uang resmi yang digunakan oleh negara ini. Mata uang ini dikodekan dengan HUF. Jika dikonversi ke mata uang negara kita, satu forint Hongaria memiliki nilai tukar sebesar Rp47,27. Kerajaan Hongaria pertama kali didirikan pada tahun 896 Masehi, menjadikan Hongaria sebagai salah satu negara tertua di Eropa. Negara ini sudah berdiri sebelum adanya negara Prancis, Jerman, dan Kerajaan Inggris. Bahasa Hongaria dikenal juga sebagai Magyar, yang merupakan keturunan langsung dari bahasa yang digunakan oleh orang-orang Hun. Bahasa ini bukan kelompok dari bahasa Indo-Eropa dan merupakan salah satu bahasa yang paling sulit dipelajari. Azt tapasztaltam, hogy nem igazán tudnak az emberek sok mindent Koszovóról. Bersama dengan Austria, Hongaria mendirikan Kekaisaran Austro-Hongaria dan pernah menjadi kekuatan paling dominan di Eropa sampai akhirnya kekaisaran ini runtuh setelah kekalahannya dalam Perang Dunia Pertama. Hongaria adalah salah satu negara era komunis pertama yang menentang rezim Soviet selama Perang Dingin, terutama dengan Revolusi Hongaria tahun 1956. Pada tahun 1989, Hongaria adalah negara blok komunis pertama yang membuka perbatasannya dengan Eropa Barat. Di Hongaria terdapat tradisi menunggang kuda atau yang disebut dengan siko. Tradisi ini sudah lama berlangsung sejak penduduk pertama Hongaria yaitu orang Magyar. Mereka menunggang kuda dari Asia Tengah ke wilayah yang sekarang bernama Hongaria. Jika kalian berkesempatan untuk berkunjung ke Hongaria, kalian dapat melihat mumi tangan kanan dari Raja Stephen I atau Saint Stephen, Raja pertama Hongaria. Mumi tangan ini disimpan di Saint Stephen Basilika di kota Budapest. Hongaria memiliki tidak kurang dari 1.500 mata air panas di negaranya, dengan sekitar 123 diantaranya ada di kota Budapest, menjadikan ibu kota dari negara Hongaria ini sebagai kota yang memiliki jumlah mata air panas tertinggi di dunia. Setidaknya sekitar 70 juta liter air panas naik ke permukaan bumi setiap harinya. Hongaria memiliki praktek pemandian umum air panas yang sudah ada sejak zaman Romawi. Hongaria juga memiliki sistem kereta bawah tanah tertua di Eropa selain di kota London di Inggris. Jalur kereta ini dibuka pada tahun 1896 ketika negara ini merayakan hari jadinya yang ke-1000. Oleh sebab itu dinamai Millennium Underground. Jalur kereta ini digunakan sebagai kereta bawah tanah M1 dan menghubungkan pusat kota Budapest dengan City Park. Kota Budapest mempunyai salah satu gedung parlemen terbesar di dunia. Gedung ini memiliki luas 18.000 km persegi dan mempunyai 691 kamar, 20 km tangga, dan tingginya 96 meter. Gedung ini dibangun pada tahun 1885 dan selesai pada tahun 1902. Kota Budapest juga memiliki sinagog terbesar di Eropa dan terbesar kedua di dunia, yaitu Sinagog Dohany Street. Sinagog atau kanisah merupakan tempat ibadah bagi umat Yahudi. Sinagog ini dapat menampung sebanyak 3.000 jamaah, dengan tinggi bangunan mencapai 44 meter dan luasnya mencapai 2.000 meter persegi. Sinagog ini dibangun pada tahun 1854 dan tahun 1859 dengan gaya arsitektur neo-Moris.
Gulbaba merupakan seorang darwis Kesultanan Ottoman yang disegani. Tempat pemakamannya dibangun selama invasi Kekaisaran Turki Ottoman pada abad ke-16. Dia dihormati sebagai orang suci. Dan setelah dia meninggal pada tahun 1541, kuburannya berada di sisi paling utara kota Budapest, menjadi tempat favorit umat Islam sebagai tempat untuk berziarah. Kota Pécs adalah kota multikultural, di mana kelompok etnis yang berbeda-beda hidup bersama saling berdampingan dan damai. Sehingga kota ini menjadi salah satu kota perdamaian yang ditetapkan oleh UNESCO. Kota Pécs menjadi tempat universitas pertama di Hongaria dan juga salah satu yang tertua di dunia. Universitas tersebut adalah University of Pécs yang didirikan pada tahun 1367. Bangunan-bangunan terkenal lain di kota ini adalah Katedral Pécs, Senjiter, Sinagog Pécs, dan Masjid Pasa Gazi Kazim. Orang-orang Hongaria juga dikenal sebagai salah satu bangsa penemu bagi dunia modern. Penemuan oleh orang-orang Hongaria antara lain adalah korek api tak bersuara oleh János Iri, kubus Rubik oleh Erno Rubik, bolam listrik Krypton oleh Imre Brody, motor listrik oleh Ányos Jedlik, trafo modern oleh Otto Bléty dan Miksa Deri, telepon dua arah oleh Tivadar Puskas, vitamin C oleh Albert Szent-Györgyi, kamera demografis dan televisi plasma oleh Kalman Tihanyi, reaksi rantai nuklir oleh Leo Szilard, ballpoint oleh László Bíró, karburator untuk mesin stasioner oleh Donát Bánki, bahasa pemrograman basic oleh John Kemeny dan Thomas Eckert, dan bom hidrogen oleh Edward Teller. Judith Polgar adalah seorang grandmaster catur Hongaria. Dia dianggap sebagai pemain catur perempuan terbaik sepanjang masa. Pada tahun 1991, Polgar memperoleh gelar Grandmaster saat masih berusia 15 tahun 4 bulan. Dan pada masa itu merupakan orang termuda yang memperoleh gelar tersebut dan telah memecahkan rekor mantan juara dunia Bobby Fischer. Dia adalah orang termuda yang pernah masuk ke dalam daftar 100 besar pemain FIDE atau Federasi Catur Dunia dan masuk ke dalam peringkat 55 pada bulan Januari tahun 1989 saat masih berumur 12 tahun. Pada tahun 2007, sebanyak 13 orang Hongaria menerima hadiah Nobel dalam setiap kategori kecuali perdamaian. Jumlah ini melebihi perolehan Nobel yang diraih oleh negara Jepang, Tiongkok, India, Australia, dan Spanyol. Itulah beberapa fakta dari negara Hongaria. Semoga video ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.